Hai, kembali lagi sama gue Rika. Kali gue mau ngomong soal gue yang pernah bantuin temen gue selingkuh. Buat kalian selingkuh atau sekedar bantuin temen aja, nutup-nutupin, itu salah juga gak sih? Kalau perbuatan selingkuhnya sih memang sudah salah. Tapi kalau kita tidak ikut-ikutan selingkuh melakukan itu, apakah bisa dibenarkan? Nah, gue mau sedikit berbagi nih. Salah satu cerita yang agak bikin gue nyesel juga sih. Kenapa gue jadi mau itu diam-diam nutupin perselingkuhan temen gue dan ngebantuin perselingkuhannya. Makanya berjalan mulus tanpa ketahuan dari dua belah pihak. Jadi perselingkuhan ini bermula ketika temen gue ini baru pindahan. Dia salah satu murid baru, cewek. Orangnya cantik lah, makanya dia suka selingkuh karena banyak yang suka sama dia. Dia bilang ke gue waktu hari pertama, orangnya SKSD, lucu, gemesin banget. Wajar, orang kayak dia tuh banyak yang suka. Belum lagi dia 1 minggu di sekolahan dia udah famous banget, pandai banget bergaul. Dia bilang ke gue kalau dia punya pacar, tapi dia gak bilang sama teman-teman yang lain, cuma sama gue. Dan beberapa lama gue berteman sama dia bilang ke gue kalau banyak yang suka sama dia. Ya, gue tahu orang yang emang cantik ya wajar. Terus gue agak-agak aneh sih saat dia itu bilang cuma ke gue. Dia bilang semua hal tentang dirinya itu ke gue. Dia gak cerita sama teman-teman yang lain. Awalnya gue gak percaya, tapi entah kenapa nih anak kayak lengket banget sama gue. Padahal gue sama dia tuh duduk gak satu bangku, kita terpisah. Kita duduk di bagian tengah, gue di dinding ujung kanan dan dia ujung kiri, sama-sama deket jendela. Tapi ketika kami duduk berdua di kantin, kita ngomong bareng, beradu nasib gitu, saling curhat, kok cocok. Permasalahan hidup kita tuh gak sama, tapi gue bisa ngerti keadaan dia dan dia pun bisa ngerti keadaan gue. Salah satu keadaan yang bisa dia ngerti adalah masalah keluarga. Kok klop banget ya gue sama dia. Dia nih cerita ke gue kalau dia tuh punya pacar yang cintai banget saat sebelum pindah ke sini, ke kota. Dia pacaran udah sekitar 2-3 tahunan. Lengket banget dah tuh. Dan dia bilang dia gak mau ngelepas pacarnya yang di sana. Tapi nih orang centil juga sih, karena orangnya cantik, banyak yang suka, dan dia malah membuka hati buat banyak cowok yang ada di sekolah. Belum lagi ketika kami nongkrong keluar, waduh nih cewek genitnya minta ampun. Terus gue tanya kan ke dia, cowok lu tahu gak sih kalau tuh centil kayak gini di luaran? Dia tahu katanya. Dia tahu sifat dan sikap gue, gimana centil ke orang-orang, termasuk ke cowok gue. Dan dia kayak biasa aja, tapi cowoknya tuh cukup tahu kayak dia tuh centil, tapi bukan nakal ya, yang suka main-main sama cowok situ sini, enggak. Cowoknya tahu ya dia cewek baik-baik, udah centil-centil aja, nggak suka mendua. Kata temen gue sih dia tuh udah pernah selingkuh dulu dari pacar dia yang di kampung itu, tapi dia ketahuan.
Dari kejadian itu bukannya dia harusnya stop buat gak nyelingkuhin karena dia tahu pasangannya sabar ngadepin dia, ternyata dia malah mau menjadi-jadi karena LDRan nih sekarang hubungan mereka. Gue sih udah kasih saran sebenarnya kalau janganlah, dia udah sabar ngadepin lo, nggak usah gitu-gitu, kasian. Lo juga udah pernah nyelingkuhin dia kan, dia juga nggak ninggalin lo, masih bisa nerima lo. Kurang salahnya lo, bener lebihnya tuh udah dia terima. Dan lo juga harus kayak gitu ke dia, dengan cara lo menghargain dia sebagai pasangan lo yang sabar ngadepin cewek kayak lo. Tapi yang namanya orang baru pasti lebih menyenangkan. Apalagi mereka tuh udah masuk di fase pacaran yang kayak biasa-biasa aja. Gak usah sering kabar-kabaran juga gak apa-apa. Yang penting saling komunikasi yang rutin. Gak harus yang setiap hari chattingan, enggak. Asalkan tahu posisi di mana, lagi sama siapa, udah cukup. Masa-masa yang membosankan saat pacaran udah melewati 1-2 tahun itu, dan dia tuh kayak perlu sesuatu, percikan-percikan api kecil biar hubungan dia sama pacarnya di kampung itu membara lagi. Salah satu caranya ya dia selingkuh. Dan pada saat musim liburan sekolah tuh pacarnya yang di kampung malah dateng, dan gue malah yang ngaturin jadwal mereka. Karena secara tidak langsung gue juga jadi temenan nih sama pacarnya di kampung itu. Kadang mereka teleponan nih, temen gue, ada gue pakai speaker jadi gue denger, dan dia tuh kayak ngajak gue biar bisa masuk ke obrolan mereka lewat telepon. Dan gue cocok juga ternyata sama pacarnya ngomong-ngomong. Alhasil ketika gue jalan sama temen gue itu, gue selalu jadikannya alasan kalau gue lagi sama ini nih gitu, gue lagi sama Rika, tenang aja kok, gue nggak nakal, gue nggak macam-macam, tanya aja Rika gitu. Gue jadi selalu tameng buat temen gue itu. Jadi ketika dia dateng, mereka tuh kayak udah janjian atur-aturan jadwal. Hari ini aku jalan-jalannya sama Rika gitu, kamu di rumah paman kamu aja, kan dia nginep di tempat pamannya. Besok aja ya jalannya gitu, dipending lah, padahal dia jalan sama cowoknya yang ada di kota, cowoknya yang satu sekolah, satu kelas lagi sama kami. Iya, gue jadi ikutan bohong kan, sampai-sampai nih ya, gue itu ikut jalan bertiga sama temen gue itu. Dia jalan sama selingkuhannya, dan gue pun juga ikut, tapi gue kayak obat nyamuk aja gitu, cuma sekedar buat foto doang, nunjukin ke pacar yang di kampung kalau gue lagi sama Rika kayak gitu. Jadi kalau pacarnya mulai curiga, dia tinggal video call aja, gue lagi sama Rika gitu, gue lagi sama Rika gitu. Jahat banget ya gue nutup-nutupin kayak gini. Cuman saat itu gue juga menikmati sih percintaan seseorang yang gak selamanya mulus. Ternyata ada ya orang yang kayak gitu. Dan perselingkuhan itu juga berjalan mulus, gak ketahuan sampai sekarang. Bahkan mereka itu udah nikah. Temen gue itu sama pacar yang di kampung, akhirnya mereka lulus kuliah bareng dan mereka nikah. Dan perselingkuhan mereka itu tidak tercium. Perselingkuhan yang dilakukan oleh temen gue sama temen sekelas gue saat itu gak tercium sama sekali, gak terbongkar. Hebat banget gak sih? Si temen gue itu juga bilang ke gue, makasih banget ya udah nutupin gue, udah bantuin gue selama ini. Gue jadi kayak dapet penghargaan gitu, temen terbaik. Padahal dalam hati gue kayak, gak, gue jahat banget, ini bukan penghargaan, ini gue bersekongkol dalam kejahatan. Enggak banget. Dan itu salah satu hal yang gue sesali. Mereka sekarang hidup bahagia, gue juga malas ngungkit-ngungkit. Di balik itu semua juga ada rasa penyesalan dari gue. Kok gue mau ya? Seolah-olah nanti suatu hari nih ya, kalau bakal kejadian itu di gue, ya gue pasti sakit hati banget. Dan gue gak mau, gue pengen bertobat. Gimana caranya? Supaya gue gak makan karma gue sendiri.
Gue nggak mau kena karma atas perbuatan gue dulu, nutupin bantuin temen gue buat selingkuh. Jangan sampai, tolong banget. Gue nggak mau diselingkuhin diem tiba-tiba gue nikah sama pacar gue. Gue nggak mau, jangan sampai. Oke, mungkin itu aja, sekian dari gue, Rika. Terima kasih, bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.